Hai guys, pada suatu hari di rumah Plankton, terpantau mereka berdua sedang asik menguji sebuah alat yang mana di saat dihidupkan alat tersebut langsung bergerak. Yang berakhir seorang Plankton terkena musibah dengan cara diinjak. Setelah beres dari siksaan dan Karen mengeluarkan Plankton dari bawah, dirinya pun tiba-tiba berjalan keluar yang ketika ditelusuri rupanya ada sebuah kendaraan berhenti dengan begitu panjang sampai ia terheran. Tapi di saat tangga dijatuhkan dengan sedikit menimpa Plankton, sangat bikin terkejut dua orang tuanya turun dengan sedikit beberapa kata mereka berbicara. Kemudian Plankton yang memandang kalau kediaman orang tuanya begitu mewah, sang ayah sontak memperlihatkan lembaran uang dan sang ibu menunjukkan gigi emas pada mulut. Tak cukup itu, Plankton juga diajak masuk ke dalam rumah yang mana bisa kalian lihat beberapa bagian sangat begitu premium. Sampai-sampai ia terheran melihat ke sana kemari. Ya walaupun di saat ia mencoba memegang tungku, sial tangannya menjadi terbakar bercampur badannya juga ikutan hangus. Di sisi lain, seorang ibu yang memberi pakan babi pada sebuah wadah, hewan yang dimaksud pun langsung sigap melahap, termasuk Plankton yang tepat berada di depan. Terlepas dari hal itu semua, Plankton pun langsung keluar dari hunian. Yang selanjutnya secara tiba-tiba sang ayah meluncurkan sebuah roket. Yang di saat sudah mendarat, benda tersebut sontak berubah menjadi gedung restoran seperti Plankton. Mereka yang langsung memasuki pada spot bucket, terpantau isi dalam ada begitu banyak hiasan bertema kentang yang membuat Plankton tak begitu semangat. Namun di saat kedua orang tua mencoba memperlihatkan menu dan memaksa untuk menelan, rupanya dari sisi lain terdapat susu kentang yang berakhir semprotan mengarah pada mata Plankton. Kemudian sang ayah yang melihat berlanjut memperlihatkan menu-menu lainnya, yaitu seperti kentang bom yang dapat meledak sampai mengenai Karen. Selanjutnya ia yang merasa kalau restoran ide sang ayah terlalu buruk, dirinya pun ingin memutuskan untuk keluar. Yang baru saja di depan pintu, tiba-tiba seorang melihat suasana restoran. Ya sontak mereka yang berdua berteriak tentang menu baru. Hingga setelah informasi sampai pada lokasi Krusty Krab, Bubble Bass pun yang baru saja menyantap patty berusaha mengeluarkannya kembali dengan melemparkan yang berlanjut berkunjung pada restoran sebelah. Yang hal itu juga diikuti oleh beberapa pelanggan sampai-sampai Tuan Krab terkejut. Spot bucket yang mulai banyak berdatangan pelanggan baru, ternyata hal itu menjadikan Plankton yang terkena musibah memutuskan untuk keluar. Ya setelah keluar terlihat seluruh pelanggan Tuan Krab meninggalkan restoran, sampai dirinya bersedih. Akan tetapi ia yang memandang hal itu, tiba-tiba dengan niat jahat Plankton memiliki ide, di mana dengan rasa baik dirinya berkunjung ke Krusty Krab. Yang pada saat itu beberapa orang sekitar masih bekerja seperti biasa. Kemudian Plankton yang sudah masuk secara sigap ia berbicara kepada Tuan Krab untuk meminta resep rahasia pada SpongeBob dengan alasan kalau menu Krabby Patty sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Merasa benar terhadap perkataannya, Krab pun setuju dengan hal itu yang berawal memanggil SpongeBob untuk mengambil resep, yang kemudian memberinya dengan rasa terharu dan bersedih. Di saat dirinya bersenang karena telah mendapati benda impian, apa boleh buat Karen yang di sebelah sempat berbicara tentang keadaan yang terjadi, yang sontak Plankton yang melihat hal itu kembali meninggalkan botol resep yang berlanjut pulang dengan tangan kosong. Dan Tuan Krab malah dengan ekspresi tersenyum melihat keadaan tersebut. Namun terlepas dari keadaan yang dimaksud, Plankton yang berada di rumah masih berpikir keras tentang patty karena dengan adanya spot bucket, restorannya dan Krusty Krab menjadi tak laku seperti biasa. Kemudian setelah mendapatkan ide untuk mengatasi usaha sang orang tua, tanpa banyak aksi mereka mendatangkan seorang petugas pengecekan yang khusus memeriksa makanan yang dijual. Tapi setelah memantau kalau makanan yang dimaksud memiliki banyak bakteri, tiba-tiba secara spontan dari bawah, kantong sang petugas telah dipenuhi uang, yang dengan itu barulah ia mengatakan makanan yang dijual telah layak dimakan.
Di sini ia yang langsung terkejut melihat aksi curang yang dilakukan, tapi tidak pada sang orang tua yang bersenang karena telah berhasil mengendalikan seorang petugas. Dan ekspresi itu juga sama-sama dirasakan oleh penerima uang, guys. Merasa tak berguna dengan strategi, mereka pun kembali lagi keluar restoran dengan sedikit musibah secara spontan menimpanya. Hingga dengan itu barulah ia ingin membalas dendam secara serius. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pembalasan kedua. Terpantau plankton membawa sesuatu ke dalam yang ketika dibuka untuk mengeluarkan bodyguard, sial orang yang dimaksud adalah Patrick yang terkejut melihat makanan yang lezat. Kemudian bintang laut yang kelaparan brutal dengan sigap dirinya pun menyantap satu persatu menu kentang. Seperti yang kalian lihat ketika salah satu meja telah kosong, Patrick mencoba menekan perut yang tak lain untuk memakan kentang yang ada. Tak hanya di situ saja, Patrick juga menuju ke dapur masak yang hanya khusus mencari makanan yaitu kentang. Apalagi sang kedua orang tua mendukung aksi Patrick yang sangat kelaparan tersebut. Merasa gagal lagi dengan aksi kedua, kembali mereka pun keluar secara emosi dan Tuan Crab yang memantau dari jauh hanya bisa tertawa akan aksi plankton. Kemudian di saat sebuah truk sedang mengantarkan begitu banyak kentang, dari sisi lain plankton dengan percaya diri melemparkan satu granat yang ketika meledak dengan sangat keras, mengejutkan kentang hasil ledakan malah menjadi kentang goreng yang siap dimakan. Dan hal itu langsung dicoba oleh kedua orang tua. Namun plankton yang terlanjur emosi sambil marah akan hal yang terjadi, malah ayah dan ibunya menerima hal itu begitu baik hingga menawarkan dirinya untuk bergabung pada usaha restoran keluarga yang dimiliki. Tak punya pilihan lain karena sudah 3 kali gagal, akhirnya ia pun bekerja pada restoran Spud Bucket yang bertugas membuat menu yang dipesan, serta seorang Karen hanya bisa menjadi pelayan pengantar. Namun ketika seorang Bubble Bass mencoba melahap, sial makanan yang dimakan merupakan sebuah cam yang membuat dirinya melaporkan kepada pemilik restoran. Tak hanya itu, plankton juga keluar dari dapur yang hanya untuk mengatakan kalau saat ini petugas dapur telah digantikan oleh dirinya. Serta seorang Bubble yang terkejut hanya bisa berteriak kepada pelanggan di sekitar. Ketika semua pelanggan telah memuntahkan kentang berbahan cam, apa boleh buat masing-masing dari mereka pun kabur keluar ke Krusty Krab dan kedua orang tua plankton hanya bisa keluar dari restoran. Hingga salah satu dari keluarganya mencoba meledakkan sesuatu, yaitu Spud Bucket milik sang orang tua. Setelah beres membersihkan tempat usaha, seluruh keluarga plankton pun langsung berpamitan pulang dan Tuan Crab yang berada di seberang hanya bisa memamerkan sebuah resep Krabby Patty. Ya walaupun belum saja lama dari itu, tiba-tiba salah satu kawanan plankton meledakkan bom penghancur kembali yang selanjutnya terjadilah musibah buruk dan film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Krusty Krab terlihat kondisi dalam restoran sedang banyak mengantri yang membuat Tuan Crab yang memandang langsung menindak tegas Squidward untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Dirinya yang langsung menuju ke arah dapur, ternyata tepat di dalam ada seorang ibu SpongeBob sedang mengiris kulit patty sampai-sampai SpongeBob yang sempat melarang tak dihiraukan. Namun di detik yang sama ketika Tuan Crab mendobrak pintu dengan rasa marah, tiba-tiba apa boleh buat dirinya terdiam memandang kalau ibu SpongeBob telah berada di dapur. Sang ibu yang hanya bisa menyapa sambil menunjukkan hasil karyanya, Crab pun langsung mendekat ke arah depan sambil berbisik kepada SpongeBob kenapa ibunya berada di sini. Dan hal itu disertai memperlihatkan keadaan kacau pada restoran. Ketika Crab secara terang-terangan mengamuk akan situasi, tanpa rasa bersalah seorang SpongeBob menunjukkan kalender yang memperlihatkan kalau hari ini adalah hari ibu. Selanjutnya ketika Tuan Crab dan Squidward menertawakan akan hari yang dimaksud, apa boleh buat tepat di belakang telah ada masing-masing ibu, serta SpongeBob yang memandang hanya bisa santuy bercampur Crab kesal mengalami hal tersebut. Ibu Squidward yang langsung mendekat sambil membawanya ke depan, sial Tuan Crab yang tertawa juga bernasib sama,
Seperti yang terlihat, sang ibu sempat menghajar sambil marah akan situasi restoran. Apalagi ada beberapa benda di dapur tak sesuai ekspektasi yang ia inginkan. Setelah begitu lama protes dan marah tentang peralatan yang ada, di sisi lain Squidward yang berada di kasir diperintahkan untuk senyum, yang hal itu dipaksa oleh sang ibu untuk melayani pelanggan. Squid yang sempat kesal karena merasa tertekan, sial sang ibu mengikatnya pada kayu yang sepertinya agar sang anak tak bisa pergi kemanapun selain melayani pelanggan. Detik-detik pun berlalu dan tiba ibu SpongeBob memberikan pesanan. Sial, seorang kakek yang melihat ada menu salad sempat tak mau, hingga di saat ia mencoba menikmati, tiba-tiba reaksinya berubah, yang sepertinya rasa patty yang dimakan sangat begitu lezat. Selesai dari aksi drama yang begitu aneh, SpongeBob pun yang telah menyiapkan pesanan dengan sigap melemparkan ke segala arah agar orang-orang yang telah menunggu lama dapat menikmati patty. Namun di saat SpongeBob bersenang karena seluruh pesanan beres, tapi tidak di sisi lain yang mana ada salah satu pelanggan protes tentang makanan dengan alasan kalau Krabby Patty yang didapat sudah dingin. Dan dengan itu beberapa orang yang juga merasakan meminta kembali uang yang telah dibayar. Krab yang tak mau mengembalikan dana pengembalian karena ia sangat suka uang, ternyata itu membuat para pelanggan melanjutkan demo yang belum saja lama dari itu, tiba-tiba dari samping ibu Squidward menggoreskan kuku sebagai awal pembicaraan kalau mereka bertiga akan mengambil alih restoran Krusty Krab. Dan itu ditegaskan langsung oleh sang ibu dengan nada keras. Kemudian dirinya yang sempat kesal terhadap orang tua, apa boleh buat rupanya mereka langsung dihukum ke sudut ruangan dan mereka bertiga yang telah sepakat untuk menggantikan posisi langsung secara cepat mengubah logo Krusty Krab hingga termasuk tampilan dinding ditambahkan aksesoris. Krab yang sontak kesal karena kondisi restoran telah berubah begitu drastis seperti ada hajatan. Tiba-tiba di detik yang sama para ibu membawa masuk begitu banyak piring dan mereka hanya bisa menyapa sebentar para anak di sudut. Di sini Krab yang mulai bersenang karena urusan restoran telah ada yang mengurus. Mengejutkan tepat di luar terdapat seorang Bubble Bass ingin masuk dan itu juga disertai seorang ibu yang membawa action figure. Mereka yang langsung menuju pada meja dengan pelayanan yang sangat baik. Setelah duduk, buku menu pun langsung diberikan. Yang belum saja Bubble memilih, sial sang ibu telah memesankan menu yang membuat dirinya kesal sambil pergi untuk mengambil segelas minuman. Selanjutnya setelah selesai mengambil, tiba-tiba dirinya ditarik ke belakang yang setelah ditelusuri rupanya sang ibu hanya ingin menggantikan sedotan menjadi tutup dot layaknya botol susu. Bubble Bass yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun meminum dengan cepat. Ya setelah selesai barulah menu pesanan datang dengan bentuk sedikit berbeda dari biasanya. Namun mereka bertiga yang masih saja di sudut sambil melihat ke sana kemari, beruntung dengan perubahan yang dilakukan pengunjung menjadi bertambah yang sepertinya karena pelayanan restoran sangat begitu baik walaupun ada sedikit kesalahan terjadi. Krab yang sempat tak menyangka kalau restoran bakal ramai, mengejutkan tepat di samping ada seorang Bubble Bass yang hanya khusus mengajak untuk ke kamarnya untuk bersenang selagi orang tua masing-masing masih sibuk bekerja. Kawanan SpongeBob yang sempat tertarik akan tawaran, tanpa berlama-lama mereka pun menuju ke sana sambil sang Bubble menjelaskan tentang fasilitas yang ia miliki. Seperti yang kalian lihat, ia mulai membentangkan kain pada sofa untuk menjelaskan kalau di ruangan ini sangat begitu nyaman untuk para pengangguran. Ia yang mencoba berbicara kalau di sini sudah terdapat akses internet serta konsol game. Tuan Krab dan Squidward pun langsung mencoba duduk sambil mendengar kebahagiaan dirinya berada di ruangan yang dimaksud. Hingga ketika ia mengatakan kalau ingin meminta sesuatu hanya tinggal berteriak, tiba-tiba dari belakang badannya ditarik oleh sang ibu untuk segera pulang menuju ke rumah. Di sisi lain, mereka yang hanya bertiga di ruangan dengan fasilitas lengkap, Krab pun akhirnya mencoba meminta sesuatu yang kemudian juga mencoba bermain game yang diikuti oleh SpongeBob dengan kontrol stick yang tak dicolok. Mereka yang terus bermain sambil meminta mengantar makanan. Beruntung di segala situasi para ibu secara antusias memberikan seperti layaknya masa kecil yang penuh kebahagiaan.
sampai mereka semua terburu-buru untuk turun ke bawah. Ketika selesai dari mengantar makanan dan waktu telah larut sampai pagi, ternyata mereka semua telah tertidur pulas. Yang di saat sudah bangun dan ingin meminta sarapan, sial teriakan yang dilontarkan tak ada pergerakan yang membuat SpongeBob dan lainnya sempat terdiam serta merasakan hal janggal. Hingga benar saja di saat Tuan Crab ingin melihat keadaan di restoran, sial para ibu sudah tidak tersedia, melainkan hanya ada para bapak-bapak yang sedang melakukan aktivitas berat. Namun yang bikin terkejut lagi ketika SpongeBob dan lainnya bingung akan apa yang terjadi, rupanya dari sisi lain ada 3 orang ayah dari mereka bertiga, yang akhirnya SpongeBob pun sadar kalau hari ini adalah hari ayah, yang itu tertulis pada kalender yang dipegang. Tak hanya itu saja, ternyata para orang tua malah meminta untuk dilayani, yang sepertinya hari itu adalah hari kebalikan dari hari sebelumnya. Hingga kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di stasiun kereta Bikini Bottom, terpantau Squidward sedang menunggu jadwal keberangkatan dengan penuh ekspresi gembira. Namun sial tak lama dari itu Bubble Bass dari belakang menabrak Squidward yang membuat dirinya emosi. Kemudian mereka yang masing-masing merasa tak bersalah dan sempat adu mulut. Beruntung kereta yang mereka tunggu tiba untuk secepatnya pergi menuju tujuan masing-masing. Akan tetapi belum saja kereta berangkat, Squidward ditimpa masalah baru, yaitu dirinya tak kunjung mendapatkan tempat duduk. Mencari dan terus mencari kabar baik pun muncul, yaitu kursi kosong berhasil ditemukan. Ya walaupun di saat ingin duduk, Bubble Bass sudah berada di tempat. Di sini Squidward yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun memutuskan untuk duduk dengan ekspresi kesal terhadap teman di sebelahnya. Selanjutnya kerusuhan Bubble Bass berlanjut, yang mana bisa kalian lihat ia masih saja mengganggu Squidward dengan makanan. Serta ketika ada petugas kereta ingin menawarkan santapan, dirinya malah bertingkah sedikit aneh. Setelah itu rupanya ia mencoba memesan salah satu menu yang di saat makanan tersebut diberikan, sang Squidward sempat ketakutan terhadap benda panas yang berada di atas. Namun di saat yang sama mengejutkan kereta yang ditumpangi sudah siap berjalan, yang sontak dengan itu Squidward yang berada di sebelah Bubble Bass berakhir mengenaskan. Yang bercampur dirinya sempat emosi dengan tingkah laku Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya Bubble Bass tertidur. Lagi-lagi hal yang dimaksud membuat Squidward merasa terganggu. Apalagi tiba-tiba di sebelah terdapat seseorang meminta tolong untuk menjaga sebentar bayi yang ia miliki. Squidward yang mencoba menerimanya dan sang pemilik pergi. Sial ketika penutup kain dibuka, Squidward merasa terkejut yang apa boleh buat bayi itu berakhir bersedih. Namun dirinya yang merasa tak peduli, malah di sisi lain Bubble Bass merasa kepanasan yang kemudian tanpa rasa bersalah membuka penutup jendela. Angin yang langsung masuk sangat kencang seperti pembalap. Squidward pun yang merasakan efek kedinginan dengan berani menutup kembali, dan Bubble yang sempat melihat hanya senang terhadap bayi yang ia lihat. Juga tak lama dari itu lagi-lagi jendela kembali dibuka. Akan tetapi yang bikin terheran efek dari hal yang dimaksud membuat beberapa benda milik penumpang menjadi tertarik keluar, dan Squidward dengan rasa emosinya hanya bisa menghentikan aktivitas yang dilakukan. Berkali-kali mereka berdua saling tutup dan membuka hingga bayi tertarik keluar. Tak disangka di saat yang sama ibu dari sang anak muncul untuk mempertanyakan di mana bayinya. Namun Bubble Bass yang mengatakan kalau anak yang dimaksud telah keluar. Tanpa rasa bersalah lagi-lagi ia membuka jendela dan yang terjadi orang tersebut berakhir terlempar. Di sini mereka berdua yang merasa bersalah. Dari belakang terdapat petugas kereta ingin memeriksa tiket Squidward dan Bubble Bass. Yang bisa ditunjukkan tiket yang dipegang malah terhembus angin keluar. Hingga selanjutnya apa boleh buat sang petugas dengan sigap melemparkan. Setelah mendarat dengan keras, tiba-tiba orang yang sempat mereka lempar keluar lewat menggunakan kereta manual. Dan yang terjadi Squidward dan temannya berusaha untuk bersembunyi.
Serta ketika telah aman, barulah mereka berdua berusaha untuk berjalan. Waktu demi waktu pun berlalu dan tiba saatnya sore, terpantau Squidward merasa kelelahan dan Bubble Bass malah berakhir pingsan serta bersedih. Selanjutnya tak disangka hal baik pun muncul, yang mana Squid tanpa sengaja melihat tempat tinggal seorang tukang kebun yang dilengkapi dengan beberapa peralatan, salah satunya seperti pesawat milik seorang kakek. Tak butuh lama dari itu, Squid dan Bubble langsung menumpang pesawat untuk pergi. Yang di saat dalam perjalanan, salah satu dari penumpang sempat membuat kegaduhan, yang akhirnya badan dari kendaraan yang dinaiki menjadi retak dan terpisah. Kemudian mereka berdua yang langsung terjun ke bawah seperti saham bangkrut. Sial, ternyata jatuhnya tepat pada seseorang yang sedang berjalan menggunakan mobil, dan mereka yang merasakan peristiwa buruk hanya bisa kesakitan. Squidward dan Bubble Bass yang sempat beradu mulut karena hal yang terjadi. Apa boleh buat, Squid yang mengalah langsung menarik badan pesawat menuju ke sebuah perkotaan yang mirip seperti Bikini Bottom. Berusaha terus-menerus di jalanan hingga sampai pada sebuah hotel. Squidward setelah tiba tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam dengan ekspresi lemas. Namun ketika berada di dalam dan mencoba memesan kamar, sial, kamar yang mereka inginkan tak tersedia, hingga sontak mereka langsung bersedih. Dan setelah diperiksa lagi oleh petugas, beruntung ada salah satu kamar dengan sedikit kekurangan, yaitu memiliki satu tempat tidur. Yang kemudian apa boleh buat, mereka berdua pun langsung menerima. Squidward yang berlanjut tidur dengan sedikit kesenangan. Tiba-tiba Bubble Bass yang baru saja selesai mandi juga tak sabar untuk istirahat. Dan setelah ia berbaring, sial, tempat tidur yang ditempati menjadi miring ke kiri, termasuk juga dengan badan sang Squidward. Kemudian ia yang masih berusaha menghindar dari masalah. Apa boleh buat, Bubble Bass secara sengaja membuat kebisingan, yang dengan kejadian tersebut Squidward memutuskan berpindah ruangan. Yang ketika ditelusuri, dirinya menuju ke kamar mandi dengan kondisi yang sudah sangat berantakan. Kemudian setelah dipikir tak punya pilihan lain, akhirnya Squid mencari tempat di mana tanpa sengaja dirinya menginjak benda lembut. Namun Squidward yang mendengar kalau Bubble Bass baru saja mencukur bulu, sontak dengan rasa terkejut dirinya langsung masuk ke bak mandi untuk melanjutkan istirahat dengan ekspresi wajah kedinginan. Selanjutnya tak berapa lama dari itu, Jet Sam City yang sudah mengeluarkan cahaya matahari. Squidward dan Bubble langsung menuju keluar, yang sepertinya mereka ingin melanjutkan perjalanan yang mereka tuju. Seperti yang terlihat, mereka berdua ingin mengunjungi sebuah pertunjukan dengan masing-masing gedung dan acara yang berbeda. Namun baru saja memandang bagian luar acara dari bawah, mengejutkan dari atas terdapat seorang kakek mengendarai pesawat, di mana kakek yang dimaksud adalah pemilik kendaraan yang sempat mereka tumpangi tadi. Kemudian pesawat yang terbang dengan cara tak wajar seperti ingin jatuh, membuat Squidward dan Bubble Bass panik karena takut tempat pertunjukan mereka akan hancur. Selanjutnya, pesawat yang sudah tak bisa dikendalikan dan menabrak daratan. Rupanya hantaman itu menghancurkan sebuah patung, serta ketika baru saja terbakar, tak disangka pesawat tersebut meledak dengan sangat keras, sampai-sampai tempat kunjungan Bubble Bass menjadi hancur. Di sini dirinya merasa kesal dan kecewa, tapi tidak pada Squidward karena tempat yang ia akan kunjungi masih selamat. Dan hal itu sontak membuat dirinya bersenang di samping Bubble Bass. Selesai dari hal yang kurang baik, rupanya patung yang sempat terbang tadi malah kembali jatuh dan benda itu mendarat pada tempat pertunjukan di sebelahnya. Hingga berakhir, tempat tersebut juga sama-sama hancur dengan cara terbang ke atas. Kemudian mereka yang telah merasakan peristiwa yang sama sambil tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara kereta berhenti yang tanpa banyak basa-basi berlari ke arah pintu penumpang. Namun setelah berada di depan, Squidward dan Bubble Bass tak memiliki tiket, dan sang penjaga langsung menutup pintu untuk siap berjalan, dan mereka berdua yang memandang hanya bisa pasrah. Detik-detik pun berlalu, rupanya mereka berdua yang tak punya pilihan pulang menggunakan kereta manual, yang di saat mereka sedang asik mendayung, dari belakang terdapat seorang ibu dan anak yang sempat mereka lempar tadi sebelumnya. Dan akan penampakan itu, mereka berdua pun memutuskan untuk mendayung lebih cepat
hingga kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah hutan dengan perjalanan melalui camp koral di malam hari, di tengah-tengah hutan terdapat sebuah rumah yang nampaknya cukup aneh. Apalagi di tempat tersebut ada sosok misterius yang sedang menulis surat untuk si Patrick. Kemudian setelah selesai ia langsung menstempel surat itu dengan siput berwarna hitam. Lalu surat itu langsung dikirim menggunakan kerang yang bisa terbang. Singkatnya, pada pagi hari yang memperlihatkan Patrick yang baru terbangun dari tidurnya. Saat rumahnya telah terbuka, tibalah surat tersebut yang langsung masuk ke dalam mulutnya. Namun hal itu hanya berselang sesaat saja karena kerang terbang itu telah memberontak. Yang hal itu membuat si Patrick langsung menggerutu karena dikira itu sebagai makan paginya. Si kerang terbang tersebut kemudian langsung keluar dari mulutnya dan memarahi si Patrick sembari memberikan amplopnya. Lalu si kerang itu langsung pergi melarikan diri karena dia masih kesal terhadap si Patrick. Lalu ketika si Patrick membuka amplop tersebut, dia pun dibuat sangat kesulitan untuk membukanya, hingga membuat si Patrick sangat kesal. Lalu si Patrick langsung pergi ke rumah SpongeBob untuk membukakan amplop yang tertempel di lidahnya. Namun justru ternyata SpongeBob juga telah mendapatkan surat misterius seperti halnya si Patrick, yang sama-sama surat itu menempel di lidahnya. Lalu ketika mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah, SpongeBob dan Patrick langsung mencoba untuk membuka surat itu. Namun pisaunya malah terbang hingga mengenai hidungnya. Lalu SpongeBob menggunakan keringatnya sehingga surat tersebut berhasil terbuka. Dalam surat itu SpongeBob telah menemukan kembali shell camp koral lamanya. Kemudian giliran si Patrick yang membuka surat itu. Namun dia malah menemukan sempak yang sudah lama menghilang. Karena mereka berdua ini merasa aneh mengapa barang-barang lamanya kembali lagi. Akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman mereka. Sebelum berangkat, si Patrick memakai sempaknya yang kekecilan hingga membuat tubuhnya lemas. Mereka berdua lalu bertemu ke rumah Sandy dan menanyakan mengenai amplop itu. Sandy pun ternyata mendapatkan amplop yang sama seperti mereka berdua. Dia telah mendapatkan kawat gigi lamanya. Lalu mereka bertiga kemudian langsung membaca isi surat itu, yang dimana mereka telah diundang ke acara reuni di camp koral untuk menghidupkan masa-masa kecilnya dulu. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat antusias untuk pergi ke camp koral itu bersama dengan teman-temannya. Di tempat yang lain, Larry dan teman-temannya telah mendapatkan amplop yang sama, termasuk Per dan orang-orang yang berada di kota tersebut, yang mana mereka juga telah mendapatkan amplop yang berisikan ajakan untuk pergi ke acara reuni di camp koral. Saat berada di rumah Tuan Crab juga telah mendapatkan surat tersebut. Awalnya Tuan Crab enggan datang ke acara reuni itu dikarenakan pada musim panas yang lalu ia hampir saja tidak menutup tempat itu tepat waktu, dikarenakan untuk menghindari semua pelanggaran kode kesehatan. Namun saat amplop itu telah dibuang, ia malah menemukan uang receh, sehingga dia pun mulai teringat tentang masa lalunya dulu yang pernah menyembunyikan peta di tempat yang aman. Bahkan ia pun telah melupakannya. Disinilah Tuan Crab pun berniat akan pergi ke tempat itu. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat SpongeBob dan juga kedua teman-temannya akan pergi ke tempat itu. Di sana Tuan Crab dan yang lainnya telah berada di dalam bus untuk pergi ke acara reuni tersebut. Saat SpongeBob sudah berada di dalam bus, dia pun sempat melihat tentang masa kenangan indahnya dulu bersama dengan teman-temannya, yang dimana masa-masa kecil itu mulai teringat kembali oleh SpongeBob yang membuat hatinya sangat senang.
Di dalam bus itu nampaknya mereka pun dibuat sangat senang sekali karena mereka semua akan mengulang kenangan yang pernah terjadi. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab yang hanya memikirkan duit-duit saja. Hal itu membuat orang-orang yang berada di sana sedikit terkejut. Namun Tuan Crab berhasil meyakinkan bahwa mereka akan bersenang-senang kembali di tempat dulu. Namun ketika mereka sudah sampai di tempat itu, justru mereka semua terkejut. Pasalnya tempat camp koral itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Namun tempat tersebut terkesan seperti sangat menyeramkan. Lalu karena mereka sangat penasaran dengan semua tempat masa lalu mereka, Per pun memberanikan diri untuk bermain di tempat itu. Namun sayangnya kini tempat bermainnya sudah tidak muat lagi karena kini Per sudah besar. Sementara itu Tuan Crab malah langsung segera pergi dari tempat itu untuk mencari peta yang telah disembunyikan. Disinilah Nyonya Puff telah melihat bahwa kini tempat masa lalu tersebut sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat bermain. Oleh sebab itu Nyonya Puff pun langsung mengajak semua orang untuk pergi dari sana. Namun yang anehnya, secara tiba-tiba saja ban mobil mereka telah rusak. Ditambah lagi pohon yang berada di sekitar sana telah tumbang hingga mengenai bodi bus itu hingga rusak parah dan akhirnya meledak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya mulai berpikir untuk menggunakan jalur lain untuk pulang dari tempat itu. Namun ternyata jalur-jalur tempat tersebut sangatlah berbahaya. Tidak ada yang aman sama sekali untuk mereka lewati. Karena setiap jalan pintas akan hancur dan terkena ledakan hingga hancur. Alhasil mereka semua sudah dipastikan akan terjebak di tempat ini. Namun salah satu warga orang kaya terlihat tidak panik sama sekali karena ia langsung menelpon anak buahnya agar menjemput menggunakan helikopternya. Namun ketika ia akan pergi keluar dari tempat itu hanya seorang diri. Hal itu menyebabkan semua warga langsung ikut menaiki helikopter secara paksa. Dan pada akhirnya karena memuat banyak orang, helikopter itu hancur dan meledak. Lalu di tempat yang lain yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang mencari peta harta karun yang sebelumnya pernah dia simpan di sekitar tempat itu. Peta tersebut kemudian langsung digunakan sebagai petunjuknya. Sementara itu akhirnya SpongeBob dan teman-temannya menyadari bahwa kini Tuan Crab tidak ada bersama dengan mereka. Namun Per anaknya mengatakan jika ayahnya keluar membawa koran, berarti mereka harus menunggu lama kedatangan Tuan Crab untuk berkumpul kembali. Lalu diperlihatkanlah Tuan Crab yang telah berhasil menemukan peta harta karun yang berada di dalam tanah. Namun ketika ia membukanya, justru Tuan Crab telah ditarik oleh lengan sosok misterius yang membuat Tuan Crab langsung berteriak. Lalu SpongeBob dan teman-temannya merasa bahwa Tuan Crab sedang bersenang-senang, sehingga mereka pun langsung merayakan bersama-sama reuni ini. Tak berselang lama dari itu telah muncul motor dari arah langit, yang ternyata itu adalah perawat Helga. Kedatangannya sama-sama ingin bergabung reuni bersama. Perawat Helga kemudian langsung melihat tubuh Patrick yang telah tertancap suatu benda dan akan mencabutnya. Namun justru Patrick langsung segera pergi melarikan diri karena ketakutan. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.